Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang masalah gizi pada wanita usia subur. Nah, poin pembahasan yang akan dibahas sendiri yaitu pengertian dari masalah gizi, pengertian dari wanita usia subur, masalah gizi pada wanita usia subur, penyebab terjadinya masalah gizi pada WUS, penanggulangan masalah gizi pada WUS. Nah, yang dimana nanti masalah gizi yang akan dibahas yaitu yang pertama anemia, yang kedua kekurangan energi kronis atau KEK, yang ketiga obesitas. Nah, yang poin pertama yaitu pengertian dari masalah gizi. Masalah adalah kesenjangan antara harapan yang diinginkan dengan kenyataan. Demikian juga dengan masalah gizi yang diartikan sebagai kesenjangan yang terjadi akibat keadaan gizi yang diharapkan tidak sesuai dengan keadaan gizi yang ada. Nah, masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh banyak faktor, sehingga penanggulangannya tidak cukup dengan pendekatan medis maupun pelayanan kesehatan saja. Nah, yang poin kedua yaitu pengertian dari wanita usia subur atau WUS. Nah, wanita usia subur adalah wanita yang sudah menikah atau belum menikah yang berusia 15 sampai 45 tahun dan termasuk kelompok yang rawan sehingga harus selalu mendapat perhatian menurut Depkes RI tahun 2010. Wanita usia subur adalah wanita yang masih dalam usia reproduktif sejak mendapat haid pertama dan sampai berhentinya haid, yaitu antara usia 15 sampai 49 tahun dengan status belum menikah, atau janda yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan. Selanjutnya akan membahas tentang masalah gizi pada WUS, penyebab terjadinya masalah gizi pada WUS, serta penanggulangan masalah gizi pada WUS. Nah, masalah gizi pada wanita usia subur yang umumnya terjadi yaitu ada 3, seperti yang telah saya katakan sebelumnya di topik poin pembahasan. Yang pertama yaitu anemia, yang kedua KEK, yang ketiga obesitas. Nah, poin pertama yaitu anemia. Nah, anemia itu adalah kondisi tubuh di mana kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Menurut WHO tahun 2011. Nah, kenapa anemia ini merupakan masalah? Nah, saya di sini membahasnya dari sudut pandang dilihat dari data dan juga dari dampak. Nah, yang pertama dari data. Nah, data Riskesdas tahun 2013 itu menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada WUS usia 15 tahun ke atas sebesar 22,7%, sedangkan pada ibu hamil sebesar 37,1%. Nah, sedangkan hasil Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6 anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15 sampai 24 tahun. Di sini bisa dilihat proporsi anemia ibu hamil tahun 2018. Nah, terjadi peningkatan dari 2013 ke 2018. Dan kelompok umur yang anemia ibu hamil menurut umur itu terbalik terjadi paling banyak yaitu pada usia kelompok umur 15 sampai 24 tahun sebesar 84,6. Nah, selanjutnya kematian ibu di Indonesia secara umum disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penyebab obstetri langsung meliputi pendarahan 28%, preeklampsi atau eklampsi 24%, infeksi 11%, sedangkan penyebab tidak langsung yaitu adanya permasalahan nutrisi, meliputi anemia pada ibu hamil sebesar 40%, kekurangan energi kronis 37%, serta ibu hamil dengan konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal 44,2%. Di sini ditekankan bisa dilihat kalau anemia pada ibu hamil sebesar 40%. Jadi kematian ibu salah satunya pada anemia ibu hamil. Nah, selanjutnya angka kematian ibu menunjukkan bahwa angka kematian ibu adalah 70% untuk ibu-ibu yang anemia dan 19,7% untuk mereka yang non-anemia. Sebesar 70% untuk ibu-ibu anemia. Nah, kematian ibu 15 sampai 20 secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan anemia. Anemia pada kehamilan juga berhubungan dengan meningkatnya kesakitan ibu. Di Indonesia diperkirakan setiap harinya terjadi 41 kasus anemia dan 20 perempuan meninggal dunia karena kondisi tersebut. Tingginya angka ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya anemia dalam kehamilan cenderung muncul pada kehamilan trimester 1 dan 3. Nah, di sini bisa dilihat jumlah kematian ibu menurut penyebab dan provinsi tahun 2020. Ini penyebab kematian ibu tahun 2010 sampai 2013. Lihat pendarahan di sini. Pendarahan juga
salah satu faktor. Di sini juga pendarahan yang paling tinggi sebesar 1.330. Nah, mengapa saya membahas pendarahan dan anemia? Karena disebutkan kalau pendarahan antepartum dan postpartum lebih sering dijumpai pada wanita yang anemia dan lebih sering berakibat fatal sebab wanita yang anemia itu tidak dapat menolerir kehilangan darah. Sehingga pendarahan salah satu penyebab pendarahan itu bisa jadi karena anemia. Selanjutnya dilihat dari dampak. Nah, menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena penyakit infeksi, menurunnya kebugaran dan ketakasan berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan sel otak, serta menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja atau kinerja. Nah, dampak anemia itu juga akan terbawa hingga menjadi wanita atau ibu hamil yang dapat meningkatkan risiko pertumbuhan janin terhambat, prematur, BBLR, dan gangguan tubuh kembang anak, diantaranya stunting dan gangguan neurokognitif, pendarahan sebelum dan saat melahirkan, bayi lahir dengan cadangan zat besi Fe yang rendah, dan akan berlanjut menderita anemia pada bayi dan usia dini, meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Jadi bisa dilihat dampak anemia itu bukan hanya untuk ibu hamil ibunya saja, tapi juga bisa sampai ke anaknya. Nah, penyebab terjadinya yaitu kurangnya asupan makanan sumber zat besi, khususnya sumber pangan hewani atau besi hem. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia itu lebih dominan mengkonsumsi sumber zat besi non-hem atau pangan nabati, yang jumlah zat besi diserap oleh usus jauh lebih sedikit dibandingkan zat besi dari bahan makanan hewani, yaitu hanya 1-10%. Nah, selanjutnya saat memasuki masa pubertas mengalami pertumbuhan pesat sehingga kebutuhan zat besi juga meningkat. Seringkali melakukan diet yang keliru dengan mengurangi asupan protein hewani yang dibutuhkan untuk membentukkan hemoglobin darah. Nah, bagaimana penanggulangannya? Yang pertama yaitu meningkatkan asupan makanan sumber zat besi. Meningkatnya asupan makanan sumber zat besi dengan pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari aneka ragam makanan, terutama sumber pangan hewani yang kaya zat besi dalam jumlah yang cukup sesuai dengan AKG dan sumber pangan nabati yang kaya zat besi. Selanjutnya, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi. Nah, fortifikasi bahan makanan yaitu menambahkan satu atau lebih zat gizi ke dalam pangan untuk meningkatkan nilai gizi pada pangan tersebut. Makanan yang sudah difortifikasi di Indonesia sendiri antara lain tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan beberapa snack. Nah, selanjutnya suplementasi zat besi. Nah, suplemen pada keadaan di mana zat besi dari makanan tidak mencukupi kebutuhan terhadap zat besi, maka kita perlu didapatkan dari suplementasi zat besi. Suplemen tablet tambah darah telah dilakukan oleh pemerintah dalam program pemberian TTD pada Rematri dan WUS dilakukan setiap sekali seminggu dan sesuai dengan Permenkes yang berlaku. Nah, di sini bisa dilihat cakupan tablet tambah darah yang diperoleh remaja putri dan ibu hamil tahun 2018. Di sini remaja putri telah mendapatkan TTD sebesar 76,2 dan ibu hamil telah mendapatkan TTD sebesar 73,2. Nah, di sini 80,9-nya mendapatkan dari di sekolah, dan di sini pada ibu hamil yang mendapatkan lebih dari atau sama dengan 90 butir itu sebanyak 24, sedangkan 76%-nya itu mendapatkan kurang dari 90 butir. Selanjutnya cake. Nah, cake itu adalah salah satu keadaan malnutrisi di mana keadaan ibu menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun atau kronik yang mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut satu atau lebih zat gizi. Nah, kenapa merupakan masalah? Nah, jika dilihat dari data, itu berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2018, menunjukkan proporsi risiko cake dan pada WUS yaitu sebesar 14,5 untuk wanita hamil dan 17,3 untuk wanita hamil. Nah, jika dilihat dari data ini, proporsi risiko cake pada wanita usia subur menurut provinsi tahun 2018. Jika dilihat ini dari tahun 2013 ke 2018 itu sudah terjadi penurunan. Nah, selanjutnya provinsi yang tertinggi sendiri ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk di sini berdasarkan kelompok umur. Nah, jika dilihat pada kelompok umur itu yang paling tinggi itu pada kelompok umur 15 sampai 19 tahun, baik pada usia yang hamil maupun yang tidak hamil. Selanjutnya
Kematian ibu di Indonesia secara umum disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini sama seperti bahasan yang tadi pada anemia. Nah, di sini ditekankan pada kekurangan energi kronis itu sebesar 37%. Nah, kematian ibu salah satunya juga penyebabnya ada kek sebesar 37%. Nah, ibu hamil kek berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan pendarahan pasca salin bahkan kematian ibu. Nah, berdasarkan dampak, kurang energi kronis pada masa usia subur, khususnya masa persiapan kehamilan maupun saat kehamilan dapat berakibat pada ibu maupun janin yang dikandungnya. Terhadap persalinan, pengaruhnya dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya dan pendarahan, serta terhadap janin pengaruhnya dapat menimbulkan keguguran atau abortus, bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, dan bayi berat lahir rendah. Penyebab terjadinya yaitu kekurangan energi kronis pada usus disebabkan oleh penyebab langsung dan penyakit dan pola konsumsi, dan penyebab tidak langsung seperti umur, pendidikan, dan pekerjaan. Pola makanan adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam terjadinya kek. Nah, pada umumnya wanita lebih memberikan perhatian khusus pada kepala keluarga dan anak-anaknya. Nah, jika dilihat kayak ibu-ibu kita, contohnya itu sering lebih memperhatikan makanan anak-anaknya, harus juga ke suami, tapi lupa untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu. Nah, bagaimana penanggulangannya? Salah satunya itu dengan program pemberian makanan tambahan atau PMT. Nah, ini adalah salah satu program yang dilakukan pemerintah. Nah, program ini bertujuan untuk mengatasi gizi kurang pada ibu hamil dengan fokus zat gizi makro maupun mikro yang diperlukan untuk mencegah BBLR. Nah, ibu hamil mendapat makanan tambahan dengan jenis makanan tambahan yaitu biskuit program, biskuit selain program, susu bubuk, susu cair, bahkan makanan mentah dan bahan makanan matang. Nah, di sini bisa dilihat proporsi PMT di diperoleh ibu hamil tahun 2018 hanya sebesar 25,2 yang mendapatkan, sedangkan 74,8-nya tidak mendapatkan PMT. Nah, dari 75,2 itu 89,7-nya mendapatkan PMT program dan 10,3-nya tidak mendapatkan PMT program. Selanjutnya obesitas. Nah, masalah gizi yang ketiga, obesitas, yaitu merupakan salah suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Menurut WHO tahun 2015, obesitas didefinisikan sebagai kumpulan lemak berlebih yang dapat mengganggu kesehatan dengan BMI lebih atau sama dengan 30 kg/m3. Nah, perlu diingat lagi kalau obesitas dan gemuk itu beda. Ada batas penentunya, yaitu bisa dilihat dari IMT atau BMI. Nah, selanjutnya, kenapa merupakan masalah? Jika dilihat dari data, itu berdasarkan pada Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019, prevalensi obesitas IMT lebih atau sama dengan 25-27 dan IMT lebih atau sama dengan 27 pada penduduk usia lebih atau sama dengan 15 tahun sebesar 35,4%. Sedangkan penduduk obesitas dengan IMT lebih atau sama dengan 27 saja sebesar 21,8%. Nah, di sini pada penduduk usia lebih atau sama dengan 15 tahun yang obesitas, prevalensi lebih tinggi pada perempuan. Jadi bisa dilihat lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Nah, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, tren obesitas naik dibandingkan pada data Riskesdas tahun 2013. Nah, jika dilihat pada gambar ini, dapat dilihat proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa lebih dari 18 tahun 2007 sampai 2018. Nah, jika dilihat berat badan lebih atau overweight, itu dari 2007 ke 2013 mengalami peningkatan. Begitu juga dengan obesitas, terjadi peningkatan antara 2007 sampai ke 2018. Nah, selanjutnya, kenapa merupakan masalah? Nah, jika dilihat dari data, selanjutnya dari data juga, dampak obesitas itu cukup luas terhadap berbagai penyakit kronik degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan diabetes tipe 2, serta kelainan tulang. Nah, akibat banyak penyakit yang bisa ditemukan oleh obesitas, sehingga angka morbiditas dan mortalitas penderita obesitas cukup tinggi. Nah, salah satu artikel jurnal penelitian dengan jurnal estimasi angka kematian dan years of life, penyakit angka obesitas di Indonesia oleh para di Badan
Christina tahun 2017 melakukan penelitian ini untuk mengestimasi beban penyakit akibat obesitas yang ditanggung Indonesia. Dari penelitian tersebut, peneliti mendapatkan angka kematian total penyakit akibat obesitas dan kelebihan berat badan tertinggi yaitu jantung koroner sebesar 1.488.714 kematian, diabetes mellitus 1.273.177 kematian, dan stroke 280.001 kematian. Nah, jadi bisa dilihat kalau obesitas itu bisa menyebabkan timbulnya banyak penyakit. Nah, sedangkan banyak penyakit itu bisa menyebabkan berbahaya untuk tubuh sampai bisa menyebabkan kematian. Nah, ini merupakan fakta data tentang epidemi obesitas dari Kemenkes RI. Nah, dari fakta data ini bisa dilihat fokus ke kotak merah itu 39% dari orang dewasa berusia 18 tahun ke atas kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas. Nah, di seluruh wilayah obesitas lebih tinggi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Berat badan lebih dan obesitas menjadi penyebab kematian populasi di berbagai negara di dunia dibandingkan dengan berat badan kurang. Nah, bisa dilihat dari fakta data ini, kalau obesitas itu telah meningkat, obesitas juga lebih tinggi pada perempuan, dan obesitas itu salah satu penyebab kematian populasi. Nah, dampak kenapa merupakan masalah dilihat dari dampak kurang kelebihan berat badan dan obesitas pada pranikah cenderung memberikan dampak yang negatif seperti penambahan berat badan secara signifikan pada kehamilan pertama. Selain itu berkaitan erat dengan kejadian diabetes mellitus gestasional, hipertensi, dan makrosomia sehingga status gizi pranikah yang tidak normal merupakan faktor risiko terjadinya gangguan pada saat kehamilan. Nah, penyebab terjadinya itu sendiri karena kegemukan dan obesitas merupakan salah satu faktor risiko timbulnya penyakit degeneratif sebagai akibat dari perubahan gaya hidup, perubahan pola makan ke arah tinggi karbohidrat, lemak, dan garam, serta rendah serat, serta rendahnya aktivitas fisik yang dilakukan sehari-hari. Jadi, karena pola makan yang tinggi karbohidrat, lemak, garam, tapi rendah serat, dan juga rendah melakukan aktivitas fisik, olahraga gitu misalnya. Nah, obesitas juga banyak dialami oleh wanita usia subur karena pola makan yang tidak seimbang. Obesitas pada wanita dewasa banyak terjadi pada ibu rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi kejadian obesitas pada ibu rumah tangga yaitu karena aktivitas fisik yang rendah. Nah, bagaimana penanggulangannya? Nah, di sini bisa dilihat kalau dari individu sendiri bisa dilakukan dengan penurunan berat badan hingga mencapai berat badan normal. Di sini caranya bisa menghentikan penghentian pertambahan berat badan yang berlangsung sekarang, menurunkan berat badan secara bertahap, melanjutkan upaya penurunan berat badan yang sudah tercapai, atau kalau misalnya sudah ideal bisa dengan mempertahankan target berat badan yang ada. Nah, selanjutnya ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya Posbindu. Nah, untuk menangkan angka obesitas di Indonesia perlu ditemukan kasus obesitas sedini mungkin sehingga lebih mudah untuk melakukan tata laksana. Upaya penemuan ini dilakukan melalui kegiatan deteksi dini obesitas di masyarakat melalui pos pembinaan terpadu atau Posbindu. Nah, Posbindu itu merupakan kegiatan bersama komunitas untuk menuju perilaku hidup bersih atau gaya hidup sehat serta implementasi perilaku cerdik. Cerdik itu maknanya yaitu cek kesehatan berkala, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat, seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, selanjutnya ada juga pemerintah sedang menggalakkan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang bertujuan mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, orang sekitar kita, dan lingkungan kita. Nah, dengan Germas maka diharapkan angka obesitas yang melonjak menjadi 21,8% pada penduduk Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dapat ditekan. Nah, itulah penanggulangan dari obesitas sendiri. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.